Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Overpedia yang dirahmati Allah? Jika video ini muncul di beranda YouTube-mu, maka itu tandanya Allah sedang melimpahkan rahmatnya kepadamu. Segera tuliskan sholawat dan hajat kalian di kolom komentar. Insya Allah setiap permohonan dan hajat sahabatku semuanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setiap makhluk saat menjalani kehidupan di dunia pasti akan dicukupkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumlahnya pun sudah ditetapkan dan tidak mungkin akan tertukar. Rezeki itu pun bisa berupa harta materi, kesehatan, istri solehah, suami yang soleh, dan juga anak-anak yang baik, taat juga patuh kepada orang tuanya. Yang penting untuk kita pahami adalah bahwa rezeki itu tidak datang dengan sendirinya, melainkan harus kita upayakan terlebih dahulu. Namun perlu diketahui juga bahwa ada beberapa kebiasaan yang menurut kita itu sepele, namun dampaknya justru malah bisa menghambat rezeki yang akan datang kepada kita, dan mungkin kita tidak sadar telah melakukannya. Itulah sebabnya kita mesti berhati-hati dan introspeksi diri apabila beberapa kebiasaan yang akan kita paparkan ini masih ada dan melekat pada diri kita. Lantas apa sajakah kebiasaan sehari-hari yang bisa menjauhkan kita dari rezeki? Yang pertama adalah banyak mengeluh. Kebiasaan ini mungkin tidak sadar kita lakukan, padahal kebiasaan ini akan bisa menjauhkan diri dari rezeki yang akan datang kepada kita. Kenapa demikian? Mengeluh berarti kita tidak merasa puas dengan semua yang kita dapat dan miliki, yang akibatnya kita akan jauh dari rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kita semua tahu bahwa bersyukur adalah jalan Allah untuk memberikan rezeki lebih kepada kita. Oleh sebab itu, mulailah bersyukur, apakah sedikit atau banyak, besar atau kecil, atas apa yang kita peroleh pada hari ini. Dan yakinlah, jika kita bersyukur pada hari ini, insya Allah esok hari Allah akan memberikan lebih kepada kita. Lalu yang kedua adalah materialistis. Kebiasaan materialistis adalah mengukur segala sesuatunya dengan uang atau barang. Dan ternyata ini adalah sifat yang bisa menolak datangnya rezeki. Orang yang memiliki sifat materialistis biasanya akan memandang rendah orang lain yang tidak memiliki kekayaan seperti dirinya. Sementara itu, mereka akan memperlakukan orang kaya yang setara dirinya dengan sebaik-baiknya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat hambanya dari seberapa banyak hartanya, namun Allah memandang hambanya dari tingkat keimanannya. Kebiasaan materialistis inilah yang membuat manusia mendewakan atau malah menuhankan harta di atas segala-galanya. Hal ini tentunya akan menjerumuskan manusia ke dalam dosa syirik yang merupakan dosa besar yang tidak akan diampuni Allah sebelum bertobat dengan semurni-murninya atas syirik yang telah diperbuat. Oleh karena itu, hindarilah kebiasaan menilai segala sesuatu dari sisi harta dan kekayaannya, sebab hal itu akan menjadikan diri kita sombong dengan apa yang kita punya, sedangkan kita tahu bahwa Allah sangat membenci hambanya yang sombong. Yang ketiga adalah makan makanan yang haram.
Makanan haram perlu diketahui tidak sebatas daging babi, bangkai darah, atau binatang yang disembelih dengan tanpa menyebut nama Allah. Namun makanan yang berasal dari rezeki yang tidak halal pun, seperti dari korupsi, mencuri, nepotisme, dan sebagainya, adalah termasuk makanan haram yang akan menjadi sebab tertolaknya rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tubuh yang tumbuh dari makanan haram maka tidak akan malu untuk melakukan perbuatan yang diharamkan ketika mencari rezeki. Padahal Allah sudah sangat jelas melarang hambanya untuk memakan makanan yang diperoleh dengan cara yang haram. Yang keempat adalah berlebihan ketika mengejar duniawi. Dunia memang selalu menawarkan kenikmatan bagi penghuninya, dan kenikmatan tersebut kadang bisa membawa kita untuk mudah terbedaya dan lupa bersyukur serta lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita terlalu disibukkan dengan urusan dunia dan lupa mengumpulkan amal kebaikan untuk di akhirat kelak, maka akibatnya rezeki yang datang kepada kita akan terasa sangat sulit, dan hal yang demikian ini menjadi satu hal yang tanpa disadari bisa menolak datangnya rezeki. Karena bagaimana Allah akan memberikan rezekinya, sementara kita tidak pernah mengingatnya dan mendekat untuk mengerjakan semua perintahnya. Oleh sebab itulah, seimbangkan selalu urusan dunia dan akhirat kita terlebih dulu. Insya Allah dengan seperti itu, dunia dan akhirat akan kita dapatkan. Yang kelima adalah tidak menjaga badan. Kesehatan adalah senjata utama kita untuk menjemput rezeki yang sudah Allah sediakan untuk kita. Dengan selalu menjaga kesehatan, maka secara tidak langsung kita juga menjaga karunia dan rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Perlu diketahui, badan kita diciptakan untuk mengabdi kepada Allah, untuk mengerjakan ibadah, beramal soleh, dan mengerjakan hal bermanfaat lainnya. Jika tubuh kita digunakan untuk hal yang kurang bermanfaat, apalagi beriaskan dosa dan maksiat, maka rezeki kita pun akan terasa sulit untuk diperoleh. Oleh karena itu, jagalah karunia yang dititipkan Allah kepada kita. Dengan begitu, insya Allah akan menjaga kita atas karunia dan rezekinya kepada kita. Yang keenam adalah bergosip. Bergosip atau ghibah sudah menjadi kebiasaan yang marak terjadi saat ini. Tidak hanya di kalangan wanita, namun pria pun juga senang bergosip. Bahkan acara gosip di siaran TV pun selalu memiliki rating yang tinggi. Hal ini dikarenakan banyak orang yang ingin mengetahui kehidupan orang lain. Saat kita bergosip, ini artinya kita telah mencela dan menggunjingkan kehidupan orang lain, dan kebiasaan ini adalah salah satu tanda bahwa kita sendirilah yang menolak rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ada baiknya untuk menghindari kebiasaan bergosip dan mulailah memperbaiki diri dengan mengerjakan hal yang bermanfaat. Yang ketujuh adalah suka menggerutu dan pemarah. Orang yang gemar menggerutu biasanya adalah orang yang selalu tidak puas dan sulit memaafkan kesalahan orang lain. Bahkan kadang bisa marah-marah sepanjang waktu karena merasa tidak puas dengan kondisi yang dialaminya. Penggerutu beda dengan pengeluh yang selalu komplain dengan rasa putus asanya. Penggerutu ini biasanya akan memarahi dan menyalahkan orang lain atas nasib buruk yang tengah menimpanya. Padahal orang yang suka marah dan menggerutu ini termasuk dalam orang yang kufur, yaitu orang yang tidak mau menerima takdir Allah yang telah terjadi padanya. Si penggerutu ini tidak pernah bersyukur atas nikmat yang diterimanya karena menganggap semua itu seperti masalah. Kebiasaan kufur yang seperti ini bisa menjadi salah satu penghambat datangnya rezeki kepada kita. Oleh sebab itu,
Hilangkan dengan perlahan sikap kufur yang masih melekat pada diri kita, supaya rezeki yang diberikan Allah bisa sampai kepada kita. Lalu yang kedelapan adalah riya atau pamer kekayaan. Tak dapat disangkal, saat ini banyak orang yang suka memamerkan kekayaan dan amal kebaikan yang dilakukannya. Hal ini dilakukan hanya untuk mendapatkan pujian dari sesama manusia, padahal seharusnya semua perbuatan itu haruslah diniatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebiasaan riya dan suka pamer harta kekayaan ini bisa menjadi salah satu hal yang tanpa disadari bisa menghambat rezeki seseorang, karena riya atau pamer ini termasuk sifat yang sombong. Karena orang yang seperti ini selalu menganggap bahwa harta yang diperolehnya adalah hasil kerja kerasnya sendiri tanpa adanya campur tangan dari Allah. Padahal semua rezeki itu semuanya adalah titipan Allah dan akan dimintai pertanggungjawaban kemana saja kita belanjakan harta titipan Allah selama ini. Oleh sebab itulah mari kita sama-sama saling mengkoreksi diri sendiri, hindari menyalahkan orang lain, dan hilangkan sifat kita yang mungkin membuat rezeki kita terhambat dan tidak mau mendatangi kita. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.